Sika dan Manggarai, tanah adat punya makna tidak hanya sekedar sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai nilai. Penerapan teori tragedy of commons pada kasus pengambil alihan tanah masyarakat adat Sika dan Manggarai menyoroti pentingnya perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat. Perkenalkan, saya Najwa Altiva dengan NIM Akhir 007 yang akan menjelaskan terkait teori tragedy of commons dan keterkaitannya pada yang terjadi di suku Sika dan Manggarai terkait eksploitasi lahan di Nusa Tenggara Timur. Tragedy of Commons yang diperkenalkan oleh Gareth Hardin pada tahun 1968 menggambarkan situasi di mana sumber daya yang dimiliki bersama dieksploitasi secara berlebihan oleh individu atau kelompok yang berusaha maksimalkan keuntungan pribadinya. Pada akibatnya, sumber daya tersebut mengalami kerusakan, penurunan kualitas karena tidak ada insentif untuk pelestarian dan pengelolaan secara berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan adanya pengambilan untung pribadi dari beberapa kelompok kepentingan dan menghiraukan adanya hak masyarakat. Teori ini relevan dengan yang terjadi di Indonesia, terutama pada tanah adat, khususnya pada tanah adat masyarakat suku Sika dan Manggarai di Nusa Tenggara Timur. Pada masyarakat di sana, wilayah Sika dan Manggarai, tanah adat punya makna tidak hanya sekedar sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai nilai yang dilestarikan. Tanah tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tapi juga penyimpan nilai budaya dan spiritual. Tapi, tekanan dari perusahaan atau kelompok kepentingan memanfaatkan tanah adat untuk kegiatan mereka sendiri, seperti halnya kegiatan bisnis. Kegiatan ini pada akhirnya memberikan ancaman serius pada eksistensi mereka. Dalam beberapa kasus, pengambil alihan tanah dilakukan tanpa konsultasi yang memadai, mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah mengelola tanah tersebut secara tradisional selama bertahun-tahun. Pada akibatnya, ketika tanah adat ini diambil, maka masyarakat kehilangan akses ke sumber-sumber daya yang penting, seperti halnya pada kehidupan mereka bertani, bercocok tanam, ataupun berkebun. Hal ini mengubah cara pengelolaan sumber daya sebelumnya berkelanjutan menjadi eksploitasi yang tidak terkendali. Dalam konteks ini, tragedy of commons, eksploitasi ini tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Selain itu, situasi ini memicu adanya konflik sosial dan memperburuk ketidakadilan karena masyarakat lokal terpinggirkan. Hak-hak mereka tidak digubris oleh pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya tanah adat juga pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Mereka terpaksa pada akhirnya bergantung pada pekerjaan yang bergaji rendah, tidak stabil, tidak memiliki hak atas eksistensi hidup, dan memperburuk kemiskinan yang terjadi dan membuat pengancaman atas identitas budaya. Kondisi ini membuat pencerminan atas bagaimana eksploitasi sumber daya bersama dari pihak luar dapat menghancurkan struktur sosial dan ekologi lokal. Penerapan teori tragedy of commons pada kasus pengambil alihan tanah masyarakat adat Sika dan Manggarai menyoroti pentingnya perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat lokal atas tanah mereka. Menurut Hardin, permasalahan ini tidak bisa diselesaikan berdasarkan keinginan satu pihak saja, tapi melalui pendekatan atas kesadaran individu bersama. Hal ini diperlukan kebijakan yang tegas serta implementasi yang kuat dari pemerintah dan pihak berwenang untuk mencegah terjadinya permasalahan ini. Yang pada tahun ini terjadi adalah pada PT PLN yang berusaha membangun kawasan geotermal di kawasan Lembata dan menghiraukan tahapan dalam izin lahan sehingga terkesan memaksakan dan masyarakat menolak hal tersebut. Pada sisi hukum, hal ini dapat dilihat melalui Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 pasal 18B ayat 2 di mana konstitusi sendiri mengakui kehormatan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UUPA, di mana UUPA sendiri memberikan dasar hukum terhadap pengakuan hak ulayat dan hak-hak masyarakat adat atas tanah selama tidak melanggar konstitusi nasional. Pasal 3 UUPA sendiri menyebutkan bahwasannya hak ulayat tersebut diakui keberadaannya demi kepentingan bangsa. Menurut saya, penting adanya upaya advokasi pada penegasan aturan yang mengizinkan masyarakat adat untuk mengelola tanahnya sendiri dan menjadikan sebagai kawasan khusus. Selain itu, bentuk partisipasi yang masih kurang dari masyarakat adat hingga sekarang pada pengambilan keputusan perlu diperhatikan, terutama pada bentuk representasi legislatif di kawasan regional dan juga nasional. Hal ini akan berimplikasi kepada kebijakan yang dihasilkan oleh masyarakat untuk masyarakat itu sendiri.